Bagaimana Bapak memastikan bahwa perkembangan tersebut itu tetap diikuti dengan kualitas pendidikan yang terjaga? Ya, tentunya kita harus mengimbangi dengan juga infrastruktur yang memadai, kemudian rasio dosen dan mahasiswa juga harus dipertahankan. Ya, sarana, prasarana, semua itu kita harus juga sesuaikan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Perusahaan raksasa di dunia. Jadi kalau mereka butuh minyak, mereka nggak beli, mereka punya penyulingan minyak sendiri, punya kapal tanker sendiri. Keren. Yang bawa ke pabriknya. Nah, itu partner kita. Jadi artinya kalau anak-anak US ambil double degree itu kan peluang untuk bekerja di perusahaan raksasa kan sangat besar. Halo semuanya, kembali lagi di Binsik Bincang-bincang Asik. Perkenalkan, saya Bian sebagai host dan partner saya. Halo, aku Naifa sebagai moderator. Jadi kali ini teman-teman kita hadir lagi di podcast Binsik tentunya dengan topik yang berbeda. Kira-kira topiknya apa tuh, Brian? Nah, teman-teman yang nonton nih, buat topik hari ini kita akan membahas mimpi atau kenyataan nih kampus baru menuju standar internasional. Iya, benar sekali. Seperti episode sebelumnya kita nggak akan ngobrol cuma berdua kan, ya, Will? Ya, kita akan diskusi dengan orang yang sangat penting di USA nih. Iya, benar. Keren banget ya, Kak ya. Narasumber yang sangat spesial. Kira-kira siapa nih? Siapa nih, Kak? Jadi hari ini kita kedatangan Assoc Prof Jacob FN Detan STM in Science PhD sebagai Rektor Universitas Sugeng Hartono yang akan membahas soal menuju kampus berstandar internasional. Wah, ini keren banget ya, Kak ya. Jadi Iya, benar kita kedatangan tamu nih, Pak Jacob sendiri sebagai orang penting yang menjadi rektor di USA, mengelola atau mengatur semua kegiatan yang ada di USA. Jadi semua SDM diatur oleh Pak Jacob, yang dimana kampus ini tuh kampus yang baru dibilang baru ya, Kak ya. Iya, betul Tapi sekali. kita akan memberikan gebrakan ya, Pak ya, untuk menjadi kampus internasional. Betul sekali. Sebelumnya selamat datang Pak Iya. Jacob. Iya, Terima thank kasih you. Pak udah datang di Iya, sudah podcast menyempatkan kita. hadir. Di sini kita temanya hari ini warung Bima, Pak. Warung Jadi Bima. kita Santai ya, ya Pak. kayak di warung gitu. Oke. Good. Kita ingin diskusi, tanya-tanya, sharing-sharing tentang Iya, pengalaman benar Bapak, ilmu-ilmu yang Iya. dapat kita terima dan penonton Iya, juga. kita dapat Sip. insight baru Iya. dari perbincangan hari ini. Kita masuk ke diskusi nih, Pak. Iya. Boleh? Oke. Langsung saja masuk pada topik pertama ya Pak. Pak Jacob, mungkin boleh diceritakan nih sedikit background pendidikannya. Soalnya kan tadi kita dengar sendiri ya teman-teman, dari Gelarnya. gelarnya panjang panjang banget. sekali. Iya. Ya mungkin bisa diceritakan Pak. Oke. Sebelumnya saya menyelesaikan S1 itu di PTN di Kupang, namanya Nusa Cendana ya University. Kemudian melanjutkan S2 di The University of Southern Queensland, itu di Toowoomba, Australia. Kemudian S3 saya di Monash University di Malaysia campus. Ya, itu pendidikan formalnya. Seperti itu. Keren sekali. Keren banget sih, Pak. Terus nih, Pak, kan udah bahas perjalanannya Bapak nih. Kira-kira pas jadi mahasiswa tuh Bapak pernah terpikirkan nggak Pak kalau bakal memimpin sebuah kampus gitu, kayak wah ternyata nggak kepikiran nih jadi rektor, atau emang udah ada rencana mau jadi rektor? Kalau jadi rektor sih dulu bukan sebuah target ya. Waktu jadi mahasiswa cuman cita-cita saya itu pengen jadi dosen. Jadi waktu saya jadi mahasiswa memang sudah menuliskan semoga di masa depan gelar saya bakal sarjana teknik, bakal ada magister engineeringnya, bakal ada PhD-nya. Profnya Ya, dan juga ada profnya di depan. Nah, jadi itu saya tulisin aja. Tapi ternyata ya sekarang sudah Terwujud. sudah bisa mencapai itu, yaitu sebuah berkat lah. Nah Pak, dari perjalanan yang mungkin sangat panjang ya Pak, dari tadi menuliskan angan-angan dan Iya. akhirnya bisa terwujud. Nah, itu kan perjalanan yang sangat panjang ya Pak. Iya. Nah, dari perjalanan pendidikan tersebut, apakah ada pengalaman selama masa kuliah yang paling membentuk cara berpikir Bapak nih sebagai rektor saat ini? Paling membentuk cara berpikir ya. Ya, dulu zaman saya kuliah itu dosennya bisa dibilang sangat strict. Nah, sangat strict, memang agak berbeda dengan dosen sekarang. Ya, kalau dosen dulu itu sangat strict dan dengan sendirinya akhirnya ya kita harus berjuang mati-matian untuk bisa lulus aja, harus berjuang. Hanya untuk lulus. Ya, jadi kita belum bicara A ya. Ya, untuk lulus saja sudah berjuangnya mati-matian itu sih. Jadi target itu dengan kita bekerja keras bisa tercapai.
itu yang membentuk saya ya, ketika penilaiannya strict ya akhirnya kita berusaha agar kita juga give our best seperti itu. Berarti emang membentuk jiwa apa ya, pribadi yang disiplin dan Ya betul karena ditempa oleh tadi sistem yang sangat strict itu. sangat stres banget daripada Iya, di apa daripada zaman mungkin dari sekarang. zaman sekarang. Iya, iya. Apa-apa udah serba instan dan lain-lain. Iya, Iya. udah nggak se-strict Iya, tahu Bapak, ya tahun-tahun. se-strict sih. Betul. Terus selalu nih Pak, apa ya akhirnya membuat Bapak itu memilih menjadi direktur USH? Apakah memang sejalan dengan visi pribadi Bapak sendiri tentang pendidikan? Iya. Atau ada alasan lain yang mendorong Bapak untuk mengambil peran tersebut? Iya bagus Brian. Jadi dulu waktu saya pertama cek ya ada lowongan rektor di USA, saya pastikan dulu ini universitas seperti apa. Maka saya harus pelajari visinya dong. Saya buka websitenya, saya cek visinya, di situ tertera bahwa ini kampus ingin mencapai level internasional. Itu yang membuat saya sangat tertarik. Wah, kampus ini punya cita-cita besar. Tinggal bagaimana saya membantu kampus ini mewujudkan cita-cita yang ditetapkan. Jadi visi internasional kan sudah dari awal ditentukan ya. Cuma kan untuk mewujudkan itu ya perlu effort Proses, ya dan perlu proses. proses ke sana. Seperti itu. Itu yang membuat saya tertarik sih. Berarti Pak Jacob ini tipe orang yang suka tantangan ya Pak ya? Oh ya, tentu karena tantangan itu menarik kalau kita bisa Ya, jadi melewati. kita bisa keluar dari zona aman yang nggak kayak itu aja gitu. Betul. Sebelumnya nih Pak, dari background pendidikan tadi kan sudah panjang, terus Yes. perjalanan hidup Mas pasti juga panjang ya Pak. Nah dulu itu sepertinya Pak Jacob sebelum menjabat sebagai rektor di Universitas Sugeng Hartono, Pak Jacob tuh pernah menjabat sebagai apa sih? Soalnya dulu dengar-dengar Pak Jacob pernah menjadi wakil rektor. Oh ya, Pak. iya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Atau itu. yang dosen tadi Iya. Iya. Nah, tadi. Naifa, jadi dulu sebelum saya join ke USA, saya masih di US sebelumnya. Jadi saya bekerja di Cornell University, itu sebagai visiting scientist. Jadi ilmuwan yang sifatnya sebagai visiting ya, temporary di sana. Itu saya bekerja di Ithaca, di New York State. Jadi saya bergabung dengan tim riset tingkat dunia, the best in the world lah. Mereka itu orang-orang yang memang meneliti isu-isu terbaru. Ya di Cornell itu masuk Ivy League. Jadi kalau di US itu masuk kampus yang salah satu yang paling bagus lah ya. Ya, jadi saya di situ dulu bekerja sebelum gabung USA, dan sebelum Cornell, nah saya di Universitas Budi Dharma. Nah di situ itu saya menjadi wakil rektor. Wakil rektor bidang apa? Kemahasiswaan dan kerjasama. Jadi menghadapi anak-anak muda seperti kalian ini, itulah keseharian saya sebelumnya. Ya, jadi saya mendampingi himpunan mahasiswa, BEM, ya, Hima, ya macam-macam ya, ormawa yang ada di bawah naungan saya, seperti itu. Nah itu. Sebelum masuk ke soal, saya mau tanya nih Pak tentang apa yang dikatakan Pak Jacob tadi kan. Sebelumnya Pak Jacob di US nih. Nah itu perasaan Bapak gimana ya ketika berkumpul dengan orang-orang hebat dan apa ya, terus perjalanan di US tuh ada susah atau senangnya gitu? mungkin Boleh diceritain, tantangan-tantangan. ya, tantangan terus yang paling seru apa, yang paling susah apa gitu. Kayak kan kita kalau di US kan kayak mikirnya wah karena kita bukan di negara sendiri, jadi kan kita Iya. wah kayak susah tinggal di Banyak situ. pasti gitu kan, Pak. tantangannya. Iya. Iya, yang pasti banyak hal yang sangat berbeda dengan kita, apalagi di Indonesia kita orang-orang yang mengenal agama, ya, dan itu di sana kan sudah sangat berbeda. Cara orang hidup, cara memperlakukan orang lain, menerima perbedaan itu sudah berbeda. Jadi misalnya hubungan sesama jenis, ya kita harus bicara hal seperti itu. Misalnya kalau di US itu hal yang biasa, dan secara negara diakui. Nah itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia kadang melihat itu kan berbeda ya dengan kita, itu sih. Tapi kalau dari sisi keseruan ya banyak hal yang kita pelajari, ya misalnya dengan riset tadi yang baru, ya kemudian di sana ada sistem weekly meeting. Jadi setiap minggu itu kita presentasi gantian. Hari ini saya penelitian apa, minggu depan nanti saya presentasi, minggu depannya lagi gantian yang lain, jadi di rolling jadwalnya. Jadi kayak kalian lagi skripsi tapi berkelompok itu setiap minggu ada yang gantian presentasi. Ya, jadi memantau nanti sambil berjalan kira-kira apa nih yang bisa kita tambahin gitu. Dari teman-teman yang lain, ya dari dosen, dari peneliti seperti saya, kita kasih masukan, mungkin ini perlu ditambahin gitu. Jadi begitu selesai penelitian itu sudah kaya dengan banyak masukan. Oh berarti emang sistemnya itu rolling, habis itu evaluasi biar satu Iya, sama lain gitu. betul. Jadi saling memberikan feedback. Itu something new yang saya lihat di sana.
Dan juga perbedaan kultur antara Iya, Indonesia sama sangat Indonesia. berbeda. Sangat beda ya, Pak, ya. Iya, sangat berbeda. Jadi jangan kaget kalau melihat itu ya. Untuk adaptasi sendiri itu Pak Jacob bisa adaptasi itu berapa bulan Berapa atau lama udah sih, Pak? langsung gitu Pak? Ya saya sih tipe orang yang nggak mau mempersoalkan apa yang orang lain lakukan. So hal-hal seperti itu ya saya melihat ya udah. Jalannya. Ya masing-masing toh kan itu pilihan hidup orang masing-masing. Jadi it's okay. Instantly kita bisa beradaptasi sih. Wow. Iya. Kuncinya ya Pak untuk hidup di US atau di luar negeri atau Betul. dimanapun kita berada. Kita yang penting harus bisa menerima perbedaan orang lain karena kalau kita wah itu nggak boleh ini nggak boleh kita kesana susah. Malah mempersulit hidup sendiri. Iya kita mempersulit hidup sendiri betul. Lalu lanjut nih Pak. Hmm. Tadi kan Pak Jacob sudah menyampaikan perjalanannya tadi ada menjadi peneliti di Cornell, US, kemudian ada menjadi wakil rektor, hingga sekarang sudah menjadi rektor nih Pak. Nah, Pak Jacob saat menjabat sebagai rektor ini, hal pertama yang Bapak pikirkan untuk pengembangan kampus USH ini apa Pak? Jadi pertama kali waktu saya diperkenalkan di depan keluarga USH, waktu itu dosen, staf, saya sudah sampaikan bahwa saya ingin membuat USH menjadi kampus internasional. Definisi kampus internasional adalah semua yang kita lakukan ya berstandar internasional, pengajarannya, penelitiannya, ya kerjasamanya, ya, semuanya harus ke arah sana. Makanya kita kan mulai juga tahun ini kita sudah mengajar full in English. Kemudian sebelumnya saya juga sudah jalin banyak kerjasama dengan pihak luar. Mahasiswa kita kirimkan juga ke luar negeri untuk student exchange dan sebagainya. Nah itu untuk mendukung visi internasionalisasi tadi. Jadi apa yang kita canangkan harus kita eksekusi. Itu. Kalau dilihat dari sisi luasnya nih Pak, seberapa jauh kehadiran USH ini memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya? Sangat besar ya, karena USH ini kita punya keunikan yang belum ada di kampus lain. Kita affordable, sangat terjangkau secara harga, tetapi standar internasional. Kalau kita cari pendidikan internasional dan mahal banyak. Banyak banget. Kalian mau ke Surabaya ada, mau ke Jakarta ada, Bandung ada, internasional dan mahal. Tapi kalau internasional dan terjangkau ya cuma kita. Jadi benar-benar local price ya Pak ya? Betul. Sangat worth it untuk orang-orang yang ingin di kampus internasional tapi dengan harga yang apa ya? Affordable. Iya, affordable. Tentunya ketika kalian lulus dari USH, kalian kan bisa kerja kemanapun. Betul, Itu apalagi dampaknya. ada sister company ya Pak? Iya, dan tidak terbatas hanya kerja di sini. Kalian mau kerja kemanapun, ya you can go anywhere. Wow. Ya, itu yang menjadi dampak besar untuk masyarakat. Kalau boleh sharing sedikit nih Pak, bagaimana proses awal Bapak itu, Pak Jacob itu dapat dipercaya menjadi rektor di USH? Bagaimana sih Pak? Kita itu penasaran, jadi mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi USH membuat lowongan pekerjaan sebagai rektor, ya, dan saya apply, ikut seleksi, ya psikotes, wawancara, kemudian ketika saya diumumkan saya terpilih, yaitu bagi saya sebuah amanah lah ya, tanggung jawab yang harus saya jalankan. Jadi prosesnya cuma seperti itu. Ya. Itu prosesnya panjang atau cuma sebentar aja Pak? Cukup panjang karena harusnya saya sudah join USH dari Desember. Tapi karena Karena saya harus ya seleksi plus saya harus ke US dulu. Jadi saya sempat menunda. Saya harus ke Amerika dulu bekerja dulu ya. Karena pada saat itu dibutuhkan langsung harus bisa join sementara saya ada urusan. ya yang harus dikerjakan di Amerika tadi ya. Jadi sangat memakan waktu juga sih. Terus Ada nggak sih seleksi itu, tantangan ya ya? tantangan di perjalanan seleksi itu ya kayak harus ke US atau ada tantangan lain lagi nih Pak Jacob melakukan seleksi di USH ini. Kalau tantangan lain sih nggak ada sih, ya karena pada dasarnya dari yayasan sudah percaya ya sudah, ya kuncinya sih kan itu dari kepercayaannya. Iya. Dan waktu itu sih memang yayasan maunya harus ketemu langsung. Jadi saya interview sekali by Zoom nggak cukup, saya dipanggil harus ke sini, Harus face to face. face to face. Jadi bayangin saya datang waktu itu ke Solo Baru, cuma makan siang di depan di Depark, ngomong sama ketua yayasan, udah saya balik Jakarta. Jadi cuma buat interview aja ya. Iya, iya. Karena yayasan betul-betul mau melihat kita seperti apa kan. Cara merespon juga cara kita melihat face to face gimana Iya. perilakunya. Jadi kan biasanya kayak perilaku seseorang tuh kadang beda ya Pak ya sama yang di internet atau Betul, di Zoom gitu. betul. Mungkin emang pengen tahu gitu aslinya gitu. Iya, pasti seperti itu sih. Ternyata perjalanan Pak Jacob
Sampai sekarang buat jadi direktur ini juga nggak simpel ya Pak. Dari tadi yang muter-muter dulu kerja ke Harus Amerika, ke Amerika, ke Solo baru mampir makan Iya. terus. Jadi emang effort banget ya. Iya kayak benar effort. banget. Tapi kan sekarang kita bisa lihat kalau USA itu udah makin berkembang. Apalagi juga USA go to international campus ya Pak Benar ya. banget. Iya, iya. Dengan program-program barunya ya kan. Kalau dilihat sekarang nih Pak, apa perubahan yang paling Pak Jacob rasakan atau banggakan dari perkembangan USA ini? Iya, saya bangga karena semua sivitas akademika USA tuh mau untuk berubah ya. Awalnya kita standar nasional, sekarang semuanya mau mendukung. Kan perubahan ini tidak bisa cuma saya. Iya, Harus betul ada chemistry. sekali. Iya, harus ada timnya, harus ada dosen, harus ada mahasiswa yang setuju untuk ke arah situ. Dan ketika mereka setuju, itu saya sangat-sangat bangga sih. Karena nggak mudah meyakinkan orang untuk melakukan perubahan yang radikal. Ya, Tapi dari saya sendiri sih juga sangat apresiasi banget ya kepada Pak Jacob karena kayak untuk standar kampus baru nih Pak, kayak ke internasional tuh Nggak Pak Jacob mudah. iya nggak mudah, tapi Pak Jacob tuh Bener bisa banget. melewati semuanya. Iya. Apalagi programnya tuh yang kemarin saya lihat tuh keren-keren jujur semua Pak, dan Iya. harganya pun murah buat masyarakat sekitar. Bener Jadi banget. emang Pak Jacob ini menciptakan gebrakan baru untuk kampus. Buat USA Ya. ini. Jadi itu yang saya banggakan juga sih kepada Pak Jacob dan Iya, iya, kampus iya. USA ini. nah, Terus kita kan juga melihat bahwa networking atau kerjasama USA itu semakin luas kan Pak, kayak Benar banget. di Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Timor Leste juga ya Pak, yang Betul. perpindahan mahasiswa ke sini Mahasiswa, juga. ya. betul. Terus dalam memilih mitra strategis nih Pak, apa pertimbangan utama yang biasanya Bapak lihat agar visi kerjasama tersebut tuh sejalan dengan perkembangan kampus? Ya, kita harus memilih mitra juga yang punya reputasi yang bagus ya. Contoh dengan partner double degree kita, 2+2, itu salah satunya MCUT, Mingchi University of Technology. Itu dia dimiliki oleh Formosa Plastic Group. Formosa Plastic Group itu perusahaan raksasa di dunia. Jadi kalau mereka butuh minyak, mereka nggak beli. Mereka punya penyulingan minyak sendiri, punya kapal tanker sendiri Keren. yang bawa ke pabriknya. Nah, itu partner kita. Jadi artinya kalau anak-anak US ambil double degree itu kan peluang untuk bekerja di perusahaan raksasa kan sangat besar. Besar. Iya. Perusahaan yang memang sangat bagus. Jadi bisa menjadi prioritas ya Pak ya? Betul. Formosa Plastik itu ada di Taiwan, ada di China, ada di Indonesia, ada di US. Perusahaan-perusahaannya dengan berbagai bidang yang dikerjakan ya. Jadi secara tidak langsung tuh kita mau lihat Pak Jacob tuh mempunyai relasi yang sangat banyak ya Pak. Benar banget. Itu tuh relasinya dapat dari mana sih Pak? Ya, Bagaimana dengan- caranya kita sebagai mahasiswa nih Iya, biar buat dapat dapet relasi relasi. yang banyak gitu kayak Pak Jacob gitu. Ya, caranya adalah senanglah bergaul, seringlah ikut event. Ya, jadi ada event networking di mana ikut. Ya, jadi saya ketemu orang-orang seperti itu adalah event seperti itu. Ketika ada yang diselenggarakan, misalnya kunjungan kampus Taiwan di kota apa, ya udah kita datang, kita bangun jaringan di situ, kita kenalan. Ya, jadi harus mau untuk bergaul. Kuncinya itu. Lalu nih Pak, dari banyaknya networking yang dipunyai Pak Jacob tadi, ada nggak sih networking di bidang tertentu yang saat ini menjadi fokus utama dalam pengembangan kerjasama tersebut? Iya, kalau untuk fokus tertentu sekarang memang kita lebih ke pendidikan ya, pendidikan dulu. Karena ini stage tahap 1 kita. Jadi segala sesuatu yang bisa mendidik mahasiswa kita, contoh juga kayak kuliah-kuliah tamu kan sudah sering kita international webinar. USA itu kan saya cari pembicara-pembicara dari luar negeri yang top ya, yang bisa memberikan wawasan baru buat mahasiswa kita. Ya, nanti kan di bulan April ada yang dari Jepang ya. Memberikan kuliah tamu lagi. Nah, nanti pendidikan kita sudah kuat, kita bisa ke penelitian, kita bisa ke pengabdian masyarakat yang internasional juga ya. Jadi emang Pak Jacob ini fokusnya untuk memperkembangkan Pendidikan mengembangkan terlebih dahulu. ya SDM Iya, sendiri ya, SDM betul. USA agar jadi untuk berkelanjutannya lebih mudah untuk mengembangkan gitu ya, Iya. standar internasional. That's right ya. That's right. Kan USA kan sekarang semakin berkembang nih Pak, dan jumlah mahasiswanya kan juga terus bertambah semakin tahun ke tahun juga. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa perkembangan tersebut itu tetap diikuti dengan kualitas pendidikan yang terjaga? Ya, tentunya kita harus mengimbangi dengan juga infrastruktur yang memadai, kemudian rasio dosen dan mahasiswa juga harus dipertahankan. Ya, sarana, prasarana semua itu kita harus juga sesuaikan dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan jika USA nantinya sudah penuh di gedung ini, kita bisa di tempat yang lain seperti itu. Karena kalau dari sisi tanah, yayasan kita tidak hanya di sini, kita punya aset ya.
Seperti Jadi itu. kalau boleh tahu untuk fasilitas sendiri itu bagaimana Pak perkembangan fasilitas di Iya. USH sekarang? Iya, kalau untuk perkembangan fasilitas kita tetap tambahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan kita penuhi, apa yang dikeluhkan kita selesaikan dari situ ya. Berarti memang sesuai aspirasi dari Betul. sumber daya manusia yang ada di Betul, USH. betul. Lalu nih Pak, apakah ada sistem atau standar tertentu yang diterapkan untuk menjaga mutu tersebut seperti mutu sumber daya manusia, dosen, mahasiswa dan lain? Iya, tentu. Jadi di perguruan tinggi itu kita ada namanya Lembaga Penjaminan Mutu, LPM. LPM itu akan memastikan semua hal yang dilakukan oleh USH sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Ada auditnya setiap tahun. Nah, dari situ sehingga bisa memastikan kita tidak mengalami penurunan mutu. Seperti itu. Terus kan tadi kita udah membahas perkembangan USH nih Pak. Lalu untuk saat ini tuh tentu kita juga penasaran nih ya dengan benar arah pengembangan kampus ke depannya. Jadi saya mau tanya tentang tema menuju kampus berstandar internasional. Menurut Bapak sendiri apa indikator utama yang ingin dicapai agar USH dapat sejajar dengan universitas di tingkat global? Oke, yang pertama everyone must speak English. Ya, everyone has to do research in English. Ya, everyone has to do community service in English. Itu indikatornya. Intinya Tridharma ya. Tridharma ini semuanya nanti harus dalam full in English. Seperti itu. Dan sekarang kan kita sudah mulai semester ini dalam teaching in English. Ya kan, untuk semester baru nanti. Ya. Jadi memang kita harus kayak speaking English Iya. setiap hari, every day, every time, every. Kita lebih banyak belajar bahasa Inggris lagi. Iya, dan di itu program ini. dan dengan apa ya? Ternyata USH itu juga ada tambahan bahasa ya Pak ya, yang Yes. Mandarin wajib itu Iya. ya. Betul, karena kita menganggap bahwa menguasai satu bahasa tambahan sudah bagus, tapi lebih bagus lagi jika ada dua, jadi tambahan. Ya. Mandarin itu sangat dipakai di dalam dunia bisnis. Tentunya kalau bisa Mandarin itu sangat powerful. Untuk di Jawa Tengah sendiri kalau bisa Mandarin kan salary-nya sudah beda. Apalagi kan juga kampus kita udah apa ya, bekerja sama juga dengan kampus-kampus di Taiwan. Jadi Iya, untuk betul. mempermudah kita juga dalam apa ya namanya, berkomunikasi Iya. bahasa Mandarin. Kalau kita kan juga melihat adanya kerjasama internasional tadi ya Pak yang sudah disebutkan tadi seperti dari Taiwan, Timor Leste dan lain-lain itu maupun kerjasama dengan Malaysia. Nah, apakah kedepannya akan lebih banyak lagi Pak program-program seperti student exchange atau kolaborasi untuk riset internasional? Iya, tentu. Kita lagi juga mengusahakan ya untuk Thailand, Filipina ya. Jadi sehingga mahasiswa kita nanti punya opsi-opsi yang terbuka, tinggal pilih mau kemana. Seperti itu. Keren banget. Terus kalau Bapak Jacob kan udah sering ke luar negeri ya Pak ya? Ya. Terus menurut Bapak nih pengalaman internasional seperti ini seberapa penting bagi mahasiswa? Percaya sama saya, ketika kalian sudah terbiasa melihat dunia luar, sudah tahu bahwa di luar negeri seperti apa, itu akan merubah mindset kalian. Bahwa saya bisa berkarir itu sebenarnya dimanapun. Dan kehidupan itu kan berbeda-beda ya, setiap negara kehidupannya berbeda-beda. Betul. Nah, salah satu negara yang kalian kunjungi nanti makan mungkin bisa menarik kalian untuk bekerja di situ. Mungkin kalian jadi, oh saya pengen nih kerja di sini. Setelah kalian lihat bagaimana masyarakatnya hidup, ya kan itu bisa juga seperti itu kan, nggak ada salahnya. Iya. Ketika kalian mau bekerja di luar negeri, yang penting kan nanti tetap berkontribusi untuk Indonesia ya. Wow, fantastis. Iya benar banget. Setelah melihat semua potensi-potensi yang dimiliki USH nih Pak, dari berbagai kerjasama internasional yang sudah terjalin, kedepannya Pak Jacob itu ingin membawa USH menuju arah yang seperti apa untuk benar-benar mencapai standar internasional? Ya arahnya yang penting konsisten dengan kata internasionalisasi, itu keywordnya. Internasionalisasi harus tetap menjadi patokan kita sehingga nanti ketika orang nanya, kamu kuliah di mana? USH, otomatis masyarakat akan bilang, oh kampus internasional itu yang mau saya ciptakan. Jadi dengan otomatis mau di Solo, mau di Sukoharjo, mau di Sragen, di Klaten, ketika orang dengar USH, mereka tahu, oh kampus internasional ya. Nah itu. Oh, jadi emang Pak Jacob ini memegang amanah. Jadi internasional itu bukan hanya sekedar kata atau ucapan aja. Jadi Iya. emang kita Identitas kita. Betul, identitas kita melakukan, kampus. jadi kayak Iya. emang kita internasional, buktinya aja kita melakukan program ini Iya. gitu ya. Terus
ini kan kita udah bahas tentang USH dan apa ya perjuangan Bapak dan SDM USH menuju kampus internasional. Itu kami sangat bangga ya kampus baru di sini Pak. Kita akan tanya-tanya tentang program yang full Iya, internasional. Jadi program baru-baru. buat untuk para penonton nih yang Oke. tertarik, siapa tahu ingin Buat mencari-cari join. kampus gitu kayak, Iya. wah aku pengen ke kampus internasional tapi harganya local price gitu kan. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang apa namanya program-program ya. baru. Jadi biar para penonton tuh Iya. tahu tentang apa sih itu USH gitu. Iya. Jadi kita punya pertama ya, yaitu program full in English hanya di USH saja. Nah itu dengan UKT yang sangat murah yaitu hanya 6.900.000 per semester. 6.900.000 per semester sudah kuliah full English. Plus kita buatkan 1 tahun 3 semester. Ya kebayang ya. Jadi 1 tahun 3 semester, nggak cuma 2 semester. 1 tahun 3 semester, semester 1, 2, 3 itu di tahun pertama. Jadi mahasiswa USH akan lebih sering belajar. Ya, karena jumlah semesternya lebih banyak. Dengan adanya 1 tahun 3 semester, maka dalam 3,5 tahun mahasiswa sudah menyelesaikan 10 semester. Sudah bisa lulus dalam 3,5 tahun. Dan harusnya itu 10 semester itu di 5 tahun Betul. ya Pak. Ya? Tapi dengan teman-teman nih untuk kuliah di USH cuma 3,5 tahun itu pun udah gratis itu ya Pak. Udah include magang 1 tahun juga ya Pak ya. Sudah include magang 1 tahun. Terus kalau dengar-dengar nih yang mahasiswa 1 tahun pertama di asrama itu gimana Pak? Ya, jadi nanti kita wajibkan yang daftar ke USH, angkatan pertama mereka nanti masuk sini dengan program baru ini, ya mereka wajib asrama. Ya tujuannya agar nanti di asrama itu kan ada aturan. Kalau di kos-kosan kan nggak ada aturan yang resmi, tapi kalau di asrama itu ada aturan jelas yang terkait dengan USH ya, aturan dengan USH. Misal, nanti di asrama hanya boleh menggunakan bahasa asing. Kayak speaking English gitu ya. Kita harus Mau English, mau Mandarin, mau Arabik terserah. Yang penting bahasa asing. bahasa asing. Kalau pakai Indonesia ada penaltinya. Ya, tujuannya apa? Jadi mahasiswa terpacu untuk belajar bahasa asing. Itu contoh aturan. Terus nanti diberlakukan jam malam, artinya batas jam berapa mahasiswa bisa masuk. Jadi mahasiswa itu nggak keluyuran kemana-mana, ya kan? Punya waktu untuk belajar, fokus di dalam menyelesaikan studi. Jadi 1 tahun itu kita pembentukan disiplin ya Pak ya, kayak apa ya namanya ya, pengembangan karakter. Jadi Benar selama banget. 1 tahun. Iya betul. Plus ada matrikulasi selama 1 bulan. Itu matrikulasi bahasa Inggris. Jadi dia akan belajar bahasa Inggris full selama sebulan. Ya, kalau dia kuliah konvensional kan tadi 10 semester itu sorry bukan 5 tahun tapi kan bukan dia 5 tahun kan kalau Iya, kalau 10 semester. Iya 10 semester kan dia 5 tahun. Ini 3,5 tahun Nggak include. Dia udah sudah include semua semester. itu. Dapat keterampilan tambahan yang tidak ada dalam kampus yang biasa. Contohnya kayak tiap hari menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin gitu. Betul. Dengan biaya yang sangat terjangkau tadi. Dan kalau dia pengen untuk ambil double degree, tinggal ambil program double degree kita. Ada yang 2+2, artinya 2 tahun di USH, 2 tahun di Taiwan. Ketika dia lulus punya 2 S1. S1 dari kita, S1 dari Taiwan. Nah itu saya penasaran nih Pak, konsep dari pembelajaran single degree, double degree, dan juga master degree itu bagaimana sih Pak? Iya, jadi kalau single degree kan cuma di USA kuliahnya. Double degree yang 2+2 itu 2 tahun di kita, 2 tahun di Taiwan. Oh, Ya, lulus dengan 2 gelar sarjana. Kalau yang 3+2, 3 tahun di USA, 2 tahun di Taiwan. Ketika lulus dia sudah punya S1 dari kita, S2 dari Taiwan. Dalam 5 tahun sudah punya S2. Kalau normal kan harusnya 6 tahun. iya betul. Memotong 1 tahun. Ternyata. Jadi emang USH ini nyiptain gebrakan baru yang nggak ada di kampus lain, apalagi dengan harga yang local price dibandingkan kampus-kampus lain juga USH itu termasuk worth it untuk teman-teman yang ingin ke kampus standar internasional tapi dengan harga yang murah bisa join di USH. Iya, bisa jadi Iya. sama kita. Terus ngomong-ngomong nih Pak, kan ada nih program studi baru, ya kan Pak? Itu ada English Language and Culture, sama yang satunya lagi yang apa itu? Tourism, Pak? pariwisata. Pariwisata. Ya, itu boleh dijelasin dong Pak Iya. kapan adanya prodi itu dan bagaimana pembelajaran juga buat Iya. teman-teman juga pengen tahu. Iya, intinya yang untuk bahasa Inggris sudah berjalan, sudah ada 1 angkatan. Ya, Iya. sekarang kita buka lagi. Kemudian kalau yang pariwisata baru mulai dibuka angkatan yang baru nanti ini. Ya, jadi mulai kuliah di bulan setelah Agustus matrikulasi September. Ya, September sudah mulai kuliah. Oh, Agustus kan matrikulasi, September itu sudah mulai kuliah. Nah itu tourism juga sudah kita buka. Salah satu kenapa motivasi kita melihat tourism ini penting ya. Contoh kemarin saya ke Timor Leste,
itu negara yang masih butuh sentuhan dalam hal pariwisata sebenarnya. Karena mereka punya potensi tetapi masih perlu improvisasi ya. Masih perlu Iya. dikembangin gitu ya Pak ya, untuk hal pariwisata. Betul, perlu dikembangkan. Itu kan artinya ada negara yang membutuhkan itu. Nah kan nanti lulusan USA mau kerja ke sana juga bisa, kerja di luar negeri. Di Timor Leste kan salary-nya dalam USD, US dollar. Ya. Kayaknya dia. Kalau untuk konsep pembelajaran yang di double degree sama master degree itu available nggak sih Pak untuk semua program studi ini? Oh, itu kita baru mulai dengan beberapa prodi tertentu ya. Jadi karena ini pilot project, kita mulai dulu dengan salah satu untuk 2+2 itu dengan digital business. Ya, itu untuk yang 2+2 ya. Kalau untuk 3+2 itu ada digital business, ada MBI, ada food tech, food technology ya, teknologi pangan. Berarti untuk bisnis digital sendiri Pak? Ya, bisnis digital kamu bisa ambil yang di 2+2 atau 3+2. Ya. Berarti emang mempunyai peluang yang banyak ya. Iya. Iya, anak bisdik tuh punya peluang yang bagus. Terus balik lagi nih Pak, saya tiba-tiba kepikiran untuk pariwisata sendiri, jurusan pariwisata itu tuh akan berbeda dengan kampus nasional yang ada di Indonesia atau mempunyai kurikulum yang internasional juga? Tentu internasional, karena harapan kita tadi kita mengembangkan industri pariwisata yang bisa diterapkan juga di negara lain. Itu yang berbeda. Jadi nanti case study-nya itu tidak hanya mempelajari di sekitaran Sukoharjo, Solo ya. Case study-nya bisa mengangkat isu-isu di negara lain. Seperti itu. Kalau Ya. di double degree ini kan berarti kan 2+2 ya Pak, di 2 tahun di USA dan 2 tahun di Taiwan. Kalau di Taiwan itu di kampus apa sih Pak? Mingchi University of Technology untuk yang 2+2. Yang tadi Formosa Plastik gitu pemiliknya. Oh gitu. Kalau berarti itu sama aja kayak yang master degree. Beda. Yang 3+2 kita partner dengan DYU, Daya University. Berarti emang tiap Degree itu beda-beda ya iya, ternyata. jadi untuk single degree, double degree yang Iya. sama apa tadi Kak? Single degree itu kan Master kita di degree. USA sendiri. Iya. Untuk yang double degree itu di USA sama di Taiwan. Iya. Sama Kalau Taiwan. iya. Sama Thailand semua. Apa lagi ya? Ternyata menarik-menarik banget Iya. kan. Jadi buat teman-teman kalau masih bingung nih mau nyari kampus di mana atau malah masih nggak ada harapan buat apa ya daftar di kampus-kampus apa misal masih apa ya try again coba lagi Iya. untuk di kampus-kampus yang diimpikan boleh Bisa lihat join nih ke ya kita. boleh notice di ini nih karena kita US ini kita kan menuju ke kampus internasional dengan Benar harga yang banget. lebih murah. Plus kita punya beasiswa. Oh iya, Oh iya. lupa. Beasiswa ya? Iya. Nah ini dengar-dengar nih Pak, kalau beasiswa tuh bisa motong apa namanya uang kita sesuai dengan kita dapat berapa persen. Betul. Jadi kalau berdasarkan nilai tes TPA kita, potensi akademik, yang nilainya tinggi dapat 100%. Wow. Itu tuh sampai berapa semester Pak? Atau Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai lulus 100% kuliah internasional asal nilai TPA-nya tinggi. Kalau di bawah itu 75%, di bawahnya lagi 50%, bawahnya lagi 25%, berlaku sampai lulus. Kalau boleh tahu itu tuh tes TPA-nya tuh per semester atau Cuma di awal masuk di aja. awal. Tapi itu nanti ada evaluasi juga nggak? Ya, dari IPK yang harus dipertahankan. Oh, iya benar. Tapi itu berlaku untuk double degree dan master degree Pak? Atau hanya untuk single degree? Untuk single degree beasiswa itu juga bisa, untuk double degree juga bisa, tapi double degree tidak sampai ke Taiwannya. Jadi kalau double degree dia hanya 2 tahun di kita, itu bisa. Begitu ke Taiwan dia harus mengikuti rate-nya Taiwan. Oh. Ya, karena kan itu bayarnya ke Taiwan. Berarti emang nggak include yang di luar ya Pak? Ya, cuma Taiwan pun punya beasiswa sendiri, beda lagi. Jadi kalau beasiswa yang 2+2 itu nanti 1 semester pertama free asrama, free makan di Taiwan. Terus uang kuliahnya sudah 50%, setengah harga dari harga normal yang mereka. Kalau bukan partner dengan USA, kalian mau ke kampus itu bayarnya 2 kali lipat. Jadi karena partner dengan kita bayarnya cuma setengah harga, sudah gitu plus free asrama, free makan. Keren sih. Terus Kita kalau tuh boleh tahu kita apa? tuh penasaran nih Pak. Dari tadi kan membahas kampus di Taiwan. Nah, kita tuh penasaran gimana cara Pak Jacob mencari relasi, bahkan kerjasamanya ini cukup ya sangat besar ya. Iya. Mencari relasi itu di Taiwan. Jadi USA ini bisa bekerja sama dengan kampus Taiwan itu gimana Apa sih yang Pak? dikatakan Pak Iya. Jacob tadi kayak kita harus banyak relasi di setiap event. Iya, iya. Kita harus berkenalan. Caranya seperti itu. Jadi ikut event, nanti dari situ kita ketemu orang-orang yang memang tertarik bekerja sama dengan kita. Nah, dari situ kita
follow up ya. Berarti emang itu pentingnya kita menjalin hubungan gitu Iya. antar orang-orang yang banyak gitu. Terus kita balik lagi nih Pak, saya mau tanya lagi untuk teman-teman kan pasti mempertanyakan nih kalau masuk kampus tuh ya dibikin kayak ada nggak sih beasiswa lebih dari itu? Nah untuk yang beasiswa 100%, 75%, 50%, 25% itu kan TPA ya Pak ya? Itu ada beasiswa lain nggak yang di luar Selain itu? itu. Ya, selain Ada misalnya beasiswa dari sisi prestasi akademik, prestasi non akademik, misalnya dia juara lomba. Nah itu juga bisa diklaim untuk beasiswa seperti itu. Jadi buat teman-teman nih berarti jangan ragu ya Pak buat daftar benar USH karena di USH itu beasiswanya banyak. Jadi bukan hanya di TPA karena di Iya, bukan hanya di TPA tapi di prestasi, Nilai, ya, prestasi TBK, atau yang akademik lain. dan juga Oh. non akademik. Terus mungkin Pak Jacob punya pesan nih Pak, pesan Ya, buat buat kita para mahasiswa biar kita tuh bisa berkembang lebih, biar bisa keren seperti Pak ya Jacob. kita juga berkontribusi untuk USH menuju kampus Iya, internasional. benar banget. iya. Saya pesannya ini, kalian harus jadi orang yang pertama harus percaya diri. Kenapa? Karena saya sering ketemu anak lulusan universitas cum laude nggak pede. Itu saya sering ketemu. Karena apa itu Pak? Dia nggak punya self confidence. Jadi ketika diajak ngobrol kayak gini, malu, terus nggak berani menyampaikan gagasan. Padahal anak cum laude. Dan akhirnya anak-anak seperti itu ujung-ujungnya apa? Nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu sangat penting. Makanya kalian berdua misalnya jadi host seperti ini, itu sangat bagus. Karena apa? Kalian akan pede. Karena kita hire orang, kenapa orang harus ketemu kita, pengen ngobrol dengan kita ya? Karena kita mau tahu orang itu juga percaya diri atau tidak. Iya kan? Kalau kita pinter, tapi kita nggak pede, kita nggak bisa menyampaikan pendapat ya untuk apa? Jadi emang kita Kita harus percaya diri. percaya diri dan kita Harus. melatih public speaking kita Iya, untuk harus. berkomunikasi sama orang. Betul. Terus yang terakhir nih Pak Jacob punya pesan nggak Pak untuk teman-teman nih yang masih ragu untuk memilih Iya, masih kampus, bimbang. jadi masih bimbang gitu mau pilih kampus apa ya gitu kan mungkin Pak Jacob bisa memperkenalkan nih kalau USH itu udah menjadi kampus internasional dengan full International full program. international program gitu. Iya. Intinya kalau yang masih ragu-ragu, sekarang ambil kesempatan untuk join USH. Kenapa? Nggak ada kampus internasional dengan level affordability seperti kita. Ya, kita sangat terjangkau. Plus kita jamin lulus dengan pengalaman kerja magang 1 tahun. Bisa Mandarin, bisa English. You will earn more. Ya, kalian akan memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kuliah di tempat yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Karena kita punya keunggulan, kita bukan kampus yang biasa-biasa saja. We are different itu. Benar banget nih Pak. Benar banget. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya untuk daftar Buat, ke USH. iya. Kalau masih bingung nih, masih tanya-tanya lebih banyak lagi bisa langsung datang ke kampus USH Iya. atau bisa chat nih di media Instagram sosial di media media sosial USH. punya Universitas Sugeng Hartono. Jadi saya sangat terima kasih ya Pak karena udah diberikan ilmu juga Iya. buat kita dan teman-teman yang nonton udah Jadi buat sharing-sharing nambah pengalaman insight gitu kita, ya. kita belajar banyak dari Pak Jacob. Apalagi tadi dari pengalaman-pengalaman Pak Jacob yang nggak Yang luar mudah, biasa. iya, yang luar Saya biasa. sangat jujur kagum banget sih atas Iya. perjalanan Pak Jacob yang nggak singkat tapi sangat-sangat panjang gitu. Betul sekali. Iya. Juga terima kasih Pak Jacob sudah dapat hadir. Sama-sama. Iya, menyempatkan waktu untuk Datang di melaksanakan podcast podcast hari bersama ini ya, berbagi-bagi kita hari ilmu dan ini. diskusi sharing-sharing Benar juga. banget. Udah Kak? Sudah. Oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa Like, Comment, comment, dan share, share. dan subscribe. see you.